Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kok belum masuk headset saya ya? Oke, sebentar. Oke, nggak apa-apa. Nanti aja. Oke, silakan dinyalakan kameranya semuanya. On video. Ini lagi di rumah semua ya. Ada yang di jalan juga. Ainun di mana Nun kamu Nun? Di Indomaret Nun. Iya ini Bu mau pulang habis bantuin kakak. Oh gitu. Nah, pulang di jalan raya Kak nanti. Iya Bu udah deket kok Bu. Oh dekat rumahnya. Oke. Baik teman-teman semua. Afin lagi di mana Vin? Ini Bu lagi di rumahnya teman Bu. Sama nganter nih Bu nyelawat Bu. Ada orang meninggal. Oke. Busra di mana Busra? Di luar Bu, perjalanan ke Gresik. Hah, perjalanan ke Gresik? Itu kamu lagi di mana? Ya, Stasiun. Gresik tapi mau ke DKP. Oh, mau di DKP. Kamu di sini ke sini aja ke rumahnya Bu Noli. Kuliah langsung. Saya lagi di rumah juga saya. Oke. Teman-teman semuanya, ini gabungan ya nanti masih saya review tentang tugas pada pertemuan 13 kemarin. Maaf Bu Noli ngomongnya agak nggak jelas nanti karena lagi panas dalam sariawan dan radang tenggorokan, jadi ngomongnya nggak bisa jelas ya. Nah, ini pertemuan ini gabungan pertemuan kemarin 13 yang materi adaptasi dan evolusi sama pertemuan 14-15 kalian. Karena pertemuan 14-15 itu teman-teman nanti akan praktikum tentang perubahan fisika kimia dan reaksi kimia. Jadi saya jelaskan bagaimana prosedurnya nanti. Nah, sebelum saya jelaskan prosedur tentang praktikum, maka ini waktunya teman-teman untuk mempresentasikan hasil diskusinya yang kemarin tentang kasus perubahan virus ya. Ada 2 kasus yang saya sampaikan di situ, yaitu virus flu burung sama virus corona ya. Jadi sampai sekarang ada jenisnya macam-macam virus corona itu ya, yang terbaru adalah Omicron, bahkan sudah ada yang baru lagi tuh. Apa itu namanya saya lupa. Gitu ya. Nah, silakan kelompok berapa dulu yang mau mempresentasikan, saya beri kesempatan. Yuk. Mungkin urut aja Ibu. Ya. Diurut aja, oke. Udah siap. Bu jangan urut Bu, mesti Jangan kelompok urut. 1 dulu. Ya sudah, sekarang itu tanggal 30. 3 tambah 0, 3. Bulan 12, 1 tambah 2, 3. Berarti kelompok 3 dulu. Silakan. Yuk, kelompok 3. Kelompoknya siapa kelompok 3, Dil? Saya nggak hafal kelompoknya.
Kelvin belum. Oh, Kevin sudah. Yang belum Alvan ya. Ayo kelompok 3. Oh iya Ibu, saya kelompok 3. Nah, kan? Itu masnya Yazid masih belum join Ibu. Terus presentasinya di bawah Yazi. Enggak Bu, di grup. Tapi masnya saya join di HP satunya Ibu. Sebentar Bu. Sambil siap-siap ya kelompok selanjutnya. Kelompok berapa? Pras, setelah kamu nunjuk kelompok berapa, Pras? Kelompok di atas saya Ibu, kelompok 2. Oke, kelompok 2 siap-siap ya. Coba kelompok 2. Saya Bu. Ainun. Siap-siap Kan ya. kelompok ini kan satu kelompok dibagi lagi, Bu. Jadinya kan partneran gitu kan, Bu. Oh, Ini kelompok berpasangan ya kemarin ya. iya. Ya, perwakilan aja, terserah nanti. Nggak semuanya kok. Perwakilan aja. Ya, kebetulan hari ini Rizkinya Pras. Kelompoknya Pras. Kita tunggu ya. Sebentar teman-teman dan Ibu, mohon maaf. Pras masih lama kah? Saya putarkan video dulu ya, sebentar sambil nunggu Iya teman-teman Bu, ini siap-siap. masih cari filenya. Oh ya, oke. Teman-teman silakan disiapkan paling enggak ada 3 kelompok yang presentasi, baru nanti kita diskusi bersama. Nah, sambil menunggu saya. Oke, oh ya sudah. Oke, sip. Waduh, ono gambarnya Pras. Silakan. Kelompok selanjutnya, kelompok siapa? Ayo. Saya enggak mau itu, biar nanti cepat. Setelah ini siapa? Saya Bu. Oke, Ainun. Setelah Ainun siapa? Satu lagi. Ainun sama siapa, Nun? Kelompoknya Putri, Bu. Kelompoknya Putri. Loh, kok Alvin yang nunjuk? Maaf Ibu, ini udah kelihatan apa belum? Kelihatan, tapi kelihatan semuanya. Ada Adil, Oh, ada iya. saya, ada kamu. Ya maaf sebelumnya caranya pakai HP Ibu. Atau saya bantu dikirim di chat, di WA. Saya bantu, saya screen. Hai Pras.
Oke, Dita. Saya bantu, Kak Pras? Iya, Ibu. Bentar. Sudah saya kirim, Ibu. Ya, sudah bunyi. Centung. Oke, sudah, Pras, silakan dipresentasikan. Sudah terlihat ya? Sudah besar enggak? Udah, Bu. Oke, Kecil, silakan. Ibu. Terus nggak bisa baca kamu, Pras? Misalnya pakai HP. Saya zoom sendiri aja, Bu. Nggak apa-apa, Bu. Gini, sudah? Sudah, Bu. Iya, Pras membaca HP-nya bisa. Iya. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kelompoknya Di sini Pras saya sama siapa Hazi tak berdua? Hayazi, Bu. Oke. Ya, langsung saja. Saya perwakilan dari kelompok 3 akan mempresentasikannya terkait evolusi dari coronavirus. Namun sebelumnya kita harus memahami apa itu evolusi. Evolusi sendiri merupakan sebuah perubahan struktur tubuh makhluk hidup yang berlangsung secara perlahan dalam waktu yang sangat lama. Evolusi dalam kajian biologi sendiri berarti perubahan pada sifat-sifat terwariskan suatu populasi atau organisme dari suatu generasi ke generasi berikutnya. Sehingga ketika evolusi itu terjadi pada zaman dahulu sampai sekarang, maka perubahan terjadi pada struktur biologisnya. Perubahan-perubahan ini disebabkan oleh kombinasi 3 proses utama. Yang pertama, variasi, reproduksi, dan seleksi. Sifat-sifat yang menjadi dasar evolusi dibawa oleh gen yang diwariskan kepada turunan suatu makhluk hidup dan menjadi bervariasi dalam suatu populasi. Next, Ibu. Oke. Ya, salah satu dari penyebab evolusi sendiri yang pertama yakni terjadinya mutasi. Dalam organisme mempunyai ciri atau karakteristik yang mampu membantu untuk mempertahankan kehidupan dari masing-masing makhluk hidup. Karakteristik tersebut merupakan hasil dari perubahan kode genetik atau mutasi. Jadi dalam suatu organisme adanya genetik. Nah, genetik itu terjadi mutasi atau bisa dikatakan mutasi gen. Mutasi ini merupakan suatu perubahan pada bahan genetik baik DNA atau RNA. Dan pada taraf urutan gen ataupun taraf kromosom, walaupun mutasi terjadi secara spontan, namun tidak semua mutasi diturunkan atau diwariskan, dan hanya diturunkan pada keturunannya. Jika mutasi terjadi pada gamet, dari mutasi yang diturunkan tersebut akan muncul sifat baru dalam populasi makhluk hidup. Nah, sehingga di sini penyebab evolusi sendiri seperti yang saya katakan tadi, adanya mutasi dari makhluk hidup itu sendiri. Namun
meskipun terjadi mutasi, mutasi tersebut tidak selalu diturunkan ke ya, bagian Keturunannya diturunkan ke keturunannya. Halo, Pras? Kamu kok hilang? tubuh yang lain ataupun organ seleksi alam. Next, Ibu. Seleksi Halo? alam ya. Halo, ya. Sempat hilang kamu, Pras. Suaranya. Sinyalnya, Ibu. Apa hujan tadi di Sidoarjo? Enggak, Ibu. Cuma cuacanya di sini agak mendung-mendung. Mau hujan kayaknya. Ya, mendung-mendung ngarai ngantuk. Lanjut seleksi alam. Adanya seleksi alam. Hampir dari hampir Hilang, Pras, suaranya. sama dengan mutasi sebenarnya, yang membantu untuk membentuk suatu sifat. Halo? Suaranya Putus-putus, Pras. Ibu. Iya, suaranya Pras delay ya. Sebentar, Bu. Saya ulangi kembali ya, teman-teman. Yang kedua adalah adanya seleksi alam. Hampir sama dengan mutasi yang saya sebutkan tadi, yang menyebabkan adanya sifat baru pada suatu populasi. Seleksi alam membantu untuk membentuk suatu sifat tertentu untuk membantu dalam bertahan hidup. Untuk mendapatkan sumber daya yang ada, misalnya untuk mendapatkan makanan, wilayah, pasangan, suatu individu atau yang bersaing dalam individu yang lain. Dan individu dengan kemampuan yang unggul akan menang dan mampu untuk bertahan lebih lama sehingga dalam langsung keluarnya dengan sifat yang baru. Seleksi alam ini hampir sedikit mirip dengan adaptasi karena adanya karakteristik untuk bertahan hidup. Namun bukan adaptasi, namun lebih ke evolusi. Kenapa demikian? Karena seleksi alam ini juga membentuk salah satu dari evolusi. Yang ketiga, adanya pergeseran genetik. Dalam suatu makhluk hidup, terdapat gen yang akan berubah dan tergantikan untuk menyesuaikan diri dengan keadaan tubuh dan juga pada keadaan lingkungan tempat populasi tersebut berada. Nah, dalam pergeseran genetik ini, tentunya hampir sama dengan mutasi, namun tidak sama. Kenapa? Karena dalam pergeseran genetik ini terjadi akibat keadaan lingkungan yang kita hadapi, sehingga adanya perubahan-perubahan genetik dari tubuh itu sendiri. Yang keempat, adanya aliran gen. Aliran gen adalah pertukaran gen dari antar populasi atau antar spesies. Pertukaran gen dapat menyebabkan kerugian ataupun keuntungan pada suatu populasi. Jika menguntungkan, maka variasi dari gen tersebut dapat menggantikan variasi gen hingga seluruh anggota populasi. Nah, dari sini aliran gen ini bisa bertukar dari spesies yang lain, seperti mungkin warna bulu yang berbeda ataupun dengan karakteristik bentuk tubuh yang berbeda, sehingga terjadi aliran gen. Dalam aliran gen sendiri biasanya terjadi pada spesies yang sama. Transfer gen antar spesies mencakup transfer gen horizontal dan pertukaran organisme hybrid. Nah, yang saya sebutkan tadi bahwa aliran gen ini bisa terjadi dengan konteks spesies yang sama, bukan dengan ayam atau dengan tikus dan lain sebagainya, namun dengan sesama jenis, sehingga bisa terjadi aliran gen atau pertukaran gen. Nah, dari
semua yang saya jelaskan tadi, kami dari kelompok 3, khususnya saya dan juga Hayaze dan juga Afifah dan Nina, mengatakan bahwasanya dengan sedikit jurnal artikel yang kami cari, kami menyatakan bahwa SARS-CoV ini merupakan adanya, bukan adanya maksudnya, merupakan evolusi. Kenapa demikian? Seperti yang kita ketahui pada awal tahun 2020 muncul pandemi COVID-19 yang menciptakan darurat keadaan global. Wabah disebabkan oleh SARS-CoV-2 di mana virus tersebut hasil evolusi dari famili coronavirus. Ini dikutip dari jurnal apa lupa saya. Maaf, jurnalnya saya lupa di Nah, bawah itu kalau nggak salah ada. ditambahkan sumbernya. Iya, maksudnya di bawah. Oh, di bawah Lupa ada. Iya, Oke. lupa nggak dikutip di bagian ini. Ya, ditambahkan kutipannya nanti ya. Teman-teman yang lain juga. Terus? Evolusi yang terjadi pada virus melalui mutasi genetik merupakan hal yang alami terjadi. Kenapa demikian alamiah terjadi karena adanya perubahan adaptasi dari lingkungan seperti itu. Dan juga virus yang terjadi melalui mutasi genetik, virus berevolusi agar bisa terus beradaptasi dengan lingkungan. Studi ini dilakukan melalui studi literatur menjadi penting mengetahui evolusi dari SARS-CoV-2. Evolusi SARS-CoV-2 umumnya virus berevolusi dengan cara mengubah susunan RNA yang termasuk yang dilakukan oleh SARS-CoV. Virus memiliki genom atau total RNA kurang lebih 30.000 basa nukleotida jika ada satu perubahan pada susunan basanya. Artinya pada mutasi sudah terjadi. Namun pada manusia, jika dianalogikan pada manusia, mutasi yang terjadi tidak semudah pada virus. Satu perubahan pada susunan basa tidak berpengaruh signifikan karena manusia mempunyai 3,2 miliar pasangan basa. Sehingga ketika virus ini memasuki tubuh manusia, namun tidak sesuai dengan porsi dari manusia itu sendiri, maka virus itu tersebut akan kalah dan tidak akan berpengaruh pada manusia. Mutasi yang terjadi tidak, dan berdasarkan pada teori evolusi yang diungkapkan oleh Darwin, virus itu termasuk makhluk presiotorik sehingga sistem selnya belum terlalu canggih. Jadi mutasi-mutasi yang terjadi pada virus tersebut biasanya tidak ada artinya. Dalam persentase kecil, virus bisa mutasi dan memperoleh keuntungan sehingga membuatnya lebih kuat atau dalam medis lebih infeksius yang harus diwaspadai. Jangan sampai virus berhasil bermutasi sampai pada tahap ini. Maksudnya pada tahap ini terdapat beberapa varian baru seperti yang teman-teman ketahui. Varian baru yang pertama mungkin sudah tidak asing bagi teman-teman. Yang pertama ada alfa, beta, gamma, delta, dan yang terakhir-terakhir ini adalah omikron. Nah, pada mutasi-mutasi ini, singkatnya, pada virus ini juga berasal dari hewan yaitu kelelawar. Seperti yang teman-teman ketahui, awalnya berasal dari daratan Cina. Virus ini terjadi karena adanya kontak langsung hewan dengan manusia. Dan virusnya menyebar atau menyerang manusia. Kemudian virus ini terus berkembang dan beradaptasi dengan inang baru, sehingga menyebabkan virus ini berevolusi dengan varian baru. Sehingga bisa digaris besar bahwa virus corona ini yang pertama mereka beradaptasi dengan inang itu sendiri atau yang bisa disebut manusia. Dan kemudian mereka berevolusi di dalam tubuh manusia sehingga terjadi virus itu ataupun biasa dikatakan virus corona. Dan beberapa varian baru yang saya sebutkan tadi. Virus ini juga sudah mulai beradaptasi dengan lingkungan sekitar karena virus ini sudah terjadi dalam jangka
waktu yang lumayan panjang, seperti yang teman-teman kita ketahui, yakni hampir 2 tahun virus corona berlangsung. Lanjut. Next, Ibu. Iya, Kurang ini besar ya. ilustrasi dari sedikit pemaparan pertama virus corona hingga terjadi pada manusia. Bisa teman-teman lihat di situ, awalnya itu terjadi akibat dari hewan yang memang terdapat bagian dalam tubuhnya coronavirus itu tadi. Nah, mereka dalam rantai makanan, mereka ketika dimangsa ataupun memangsa, virus ini tetap terjadi dan tetap berlangsung, sehingga ketika manusia mengkonsumsi hewan yang memang terpapar oleh coronavirus ini dan mereka memakan dengan cara yang mungkin tidak higienis atau dengan cara memasak yang tidak sesuai, maka tentu virus ini akan juga berdampak atau terjadi di manusia, sehingga ketika manusia itu terkena virus, maka mereka juga akan bisa memaparkan lewat udara dan lain sebagainya. Dan terjadilah coronavirus COVID-19 yang sampai saat ini masih mungkin belum tuntas dan terus terdapat beberapa varian baru. Seperti itu, Ibu. Oke, terima kasih. Sudah? Mana referensinya? Ya. Katanya ada jurnalnya. Ya, saya kirimkan, Ibu. Mungkin lupa nggak dicantumkan. Ditambahkan jurnalnya, jadi ini menurut siapa, ini menurut siapa gitu ya, yang teman-teman lainnya juga. Nanti saya kemarin lupa nggak dikutip, Ibu. Saya buatkan yang ini di e-learning kan belum saya buatkan untuk pengumpulan tugas adaptasi evaluasinya. Jadi biar ada feedback dulu dari saya. Oke, sudah bagus kelompok 3, Pras dan teman-teman. Cuma yang belum adalah menambahkan referensinya atau rujukannya. Jadi misalkan kalimat yang tadi, ya yang kalimat pertama misalkan, atau kalimat kedua ya, evolusi yang terjadi pada virus melalui mutasi genetik merupakan yang hal alamiah terjadi. Ini kalimatnya teman-teman sendiri atau ngutip punyanya orang, nah itu dikasih referensi. Gitu ya, seperti ini kan, evolusi SARS-CoV-2 umumnya berevolusi dengan cara mengubah susunan RNA-nya termasuk yang dilakukan oleh SARS-CoV-2. Nah, itu referensinya ditambahkan. Oke, terima kasih. Kelompok 3, yang lain silakan presentasi. Kesimpulannya nanti kita setelah 3 kelompok presentasi ya. Tadi Ainun, silakan. Yang saya sebutkan tadi, Ibu Noli, bahwasanya tadi saya boleh menunjuk Ibu ya. Ya, mungkin langsung saja, mungkin ayo kelompok 2, monggo. Kelompok 2 siapa? Ainun toh? Bukan. Iya, Bu, saya. Lah ya, Ainun silakan. Ainun mau nunjuk kelompok siapa yang siap? Setelah Ainun? Kelompok 8. Kelompok 8, siapa kelompok 8? Siapakah kelompok 8 ngaku? Siapa Nun? Nggak tahu, Bu. Nggak tahu. Pokoknya kamu suka angka 8 gitu kan. Siapa dia? Kelompok 8 dia. PD harus hafal. Oh, oke. Oke, ya. Siap ya, Vi? Oke, silakan Nun. Mas Nur Busro, Bu, mau share screen. Oke, ya, Busro silakan. Katanya di jalan, kok bisa share.
Busro? Oke. Itu kenapa kok WhatsApp-nya Ainin dikei love-love aja? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan hasil dari kelompok 2. Apakah mutasi virus corona termasuk dalam peristiwa atau proses evolusi? Apa itu mutasi virus? Ketika menginfeksi manusia, suatu virus menempel pada sel, memasukinya, dan menggandakan RNA untuk menyebar ke seluruh tubuh manusia. Virus dapat bermutasi secara terus-menerus. Seberapa sering mutasi terjadi tergantung jenis virus itu sendiri. Salah satu jenis virus yang sangat cepat bermutasi adalah virus influenza. Karena itulah para peneliti terus mengembangkan vaksin influenza untuk menanggulangi varian baru virus hasil mutasi. Namun, menurut penelitian, virus corona bermutasi 4 kali lipat lebih lambat ketimbang influenza. Varian virus di suatu negara bisa jadi berbeda dengan varian virus yang sama di negara lain. Mengapa virus corona bisa bermutasi? Apa penyebabnya? Layaknya seleksi alam pada makhluk hidup, virus juga mengalaminya. Virus secara teknis bukanlah makhluk hidup karena mereka butuh inang untuk dapat bereplikasi. Virus akan berusaha menghindari perlawanan sistem imun, menggandakan diri, dan menyebar ke manusia-manusia lain. Karakteristik yang membantu kelangsungan hidup virus itu umumnya bertahan saat terjadi penggandaan diri. Meski begitu, saat ini hanya beberapa varian baru yang menjadi perhatian utama para tenaga medis di dunia. Kenapa? Kok jadi saya screen penuh? Saya lanjutkan, ada beberapa faktor yang membuat corona bermutasi, yaitu 1. Durasi wabah dan kondisi penyebarannya. 2. Sifat alamiah dari virus. 3. Perubahan suhu dan tempat campur tangan panjang. Dan ini adalah kesimpulan dari kami. Menurut kami, virus COVID-19 ini merupakan proses evolusi karena ada yang mengalami gejala seperti yaitu batuk, bersin-bersin, panas tinggi hingga penurunan indera penciuman. Dan ada pula yang tidak memiliki gejala. Hal ini disebabkan karena virus memiliki beberapa faktor yang sudah dijelaskan di atas tadi, yakni virus terus bermutasi agar bisa terus berasal di sel inang tersebut. Dan virus COVID ini semakin berkembangnya dimulai dari varian Delta hingga saat ini, yaitu Omicron. Terima kasih. Oke. Ini masukan atau tambahan kedua bahwa kalau memang benar mutasi virus itu termasuk evolusi, tapi penyebabnya bukan karena bisa menimbulkan demam dan bersin ya. Alasannya bukan itu kesimpulannya. Kalau memang dia termasuk evolusi, kenapa gitu? Harusnya. Ya. Jadi kesimpulannya tadi nggak nyambung, masa kesimpulannya dapat menyebabkan demam, bersin-bersin, batuk. Itu kan tanda-tanda kalau terkena virus COVID, ya. Jadi perbaiki nanti ya, siapa namanya, Putra sama Ainun. Oke. Oke, satu lagi dari Ulfia. Ulfia, kelompoknya Ulfia. Sudah kelihatan ya, Bu? Sudah.
Selfie. Nah, dari pertanyaan kemarin, apakah mutasi virus COVID termasuk dalam peristiwa atau proses dari evolusi? Jawabannya adalah iya. Pada artikel yang berjudul Evolusi SARS-CoV dalam Perspektif Wahyu Pemandu Ilmu atau WMI, karya Ateng Supriyatna dan teman-temannya, tertulis bahwa mutasi pada virus merupakan hal yang alami dan normal. Virus termasuk makhluk prehistorik, di mana mereka adalah salah satu makhluk awal yang terbentuk saat kehidupan mula ada. Mereka juga menyebutkan virus berevolusi agar tetap bisa terus beradaptasi dengan lingkungannya. SARS-CoV yang sering kita sebut dengan coronavirus pun sama seperti semua virus lainnya, yang umumnya bermutasi dan mengalami perubahan genetik. Pada COVID-19, mutasi terjadi pada perubahan asam amino yang menyebabkan perubahan struktur pada virus. Dikatakan oleh Dr. Farida Juliantina Rahmawati, MKes, efeknya yaitu antibodi tubuh akan sulit untuk mengenali si mutasi virus ini. Ketika virus masuk ke dalam kategori variant of high consequence yang menyebabkan gejala khas, akan tetapi PCR-nya negatif. Dokter menyebutkan hal tersebut akan membuat kegagalan diagnosis, tambahnya. Meskipun istilah mutasi menyebabkan hal yang mengerikan, namun realitanya pada virus mutasi adalah bagian alami dari siklus hidupnya. Apabila virus dengan genetik RNA seperti SARS-CoV yang akan bermutasi terus-menerus. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Via. Baik, saya akan melanjutkan. Virus corona ini menciptakan mutasi dan varian baru. Organisasi Dunia WHO telah merilis berbagai jenis varian terbaru COVID-19 beserta keluhan yang terjadi. Yang pertama yaitu varian virus corona Inggris jenis B117 disebut dengan Alpha varian. Virus ini merupakan virus corona yang pertama kali muncul di Inggris pada Desember 2020 dengan gejala demam, batuk, kering, sulit bernafas, menurunnya fungsi indera pengecap dan penciuman, keluhan dan saluran pencernaan. Dua, yaitu varian virus corona Afrika Selatan jenis B1351 disebut dengan beta varian, yaitu jenis ini ditemukan di Teluk Nelson Mandela pada Oktober 2020 di daerah Afrika Selatan dengan gejala merusak antibodi sehingga mempengaruhi penurunan efikasi vaksin COVID-19 sehingga penularan lebih cepat dan berakibat kematian tinggi. Yang ketiga yaitu varian corona Brazil jenis P1 disebut dengan Gamma varian. Virus jenis P1 pertama kali ditemukan di Brazil. Jenis virus ini memiliki efek dapat lolos dari netralisasi antibodi sehingga dapat tertular walaupun sudah tervaksin. Yang keempat, varian corona India jenis B1617.2 disebut Delta varian, yaitu merupakan varian jenis baru mutasi ganda E484Q dan L452R. Efek cepat dan ganas virus jenis varian ini dianggap lebih menular dan lebih menyebar lebih cepat dan lebih menyebar di wilayah Indonesia, yakni Jakarta. Yang kelima, varian virus corona Amerika Serikat B1427-B1429 disebut
Epsilon varian. Jenis ini menyumbang hampir 52% kasus COVID di California dan 41% kasus COVID di Nevada. Jenis virus ini dapat mengakibatkan penularan yang lebih cepat dan parah. Dari yang telah tertulis pada artikel tersebut bahwa mutasi pada COVID-19 termasuk dalam peristiwa atau proses dari evolusi. Umumnya, virus melakukan evolusi dengan cara mengubah susunan RNA-nya, termasuk yang dilakukan oleh SARS-CoV. Virus memiliki genom atau total RNA kurang lebih 30.000 basa nukleotida. Jika ada satu perubahan pada susunan basanya, artinya mutasi sudah terjadi. Berdasarkan teori evolusi yang diungkapkan oleh Darwin, virus itu termasuk makhluk presitorik sehingga sistem selnya belum terlalu canggih. Jadi mutasi-mutasi yang terjadi pada virus tersebut biasanya tidak ada artinya. Dalam persentase kecil, virus bisa mutasi dan memperoleh keuntungan sehingga membuatnya lebih kuat atau dalam medis lebih infeksius. Yang harus diwaspadai jangan sampai virus berhasil bermutasi sampai pada tahap ini. Sekian dari kelompok 8, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih perwakilan dari kelompok 3, 2, dan 8. Very good presentation. Jadi penjelasan. Jadi sudah paham ya? Bisa diambil kesimpulan? Apakah mutasi virus itu termasuk proses dari evolusi? Jawabannya adalah mengangguk semua. Tidak bersuara. Oke, tapi gini teman-teman. Ada beberapa orang itu yang menganggap bahwa mutasi itu bukan bagian dari evolusi, gitu ya. Karena dari definisi awal tadi, konsep awalnya, evolusi itu merupakan suatu peristiwa yang sangat lama sekali. Dan memang sudah digarisbawahi, ya. Tadi di beberapa kelompok, kalau pada virus, mutasi itu bisa terjadi sesering mungkin, ya, karena RNA-nya dia hanya 3 berapa tadi, Pres? 300 ya. Baik, Pak, bentar. 30.000. Jadi sedikit ada perubahan pada RNA-nya akan berpengaruh terhadap bagaimana virus itu berubah. Ya. Tapi kalau pada manusia, jika terjadi mutasi sedikit saja, hanya sedikit satu RNA, itu tidak berefek apapun. Kita manusia ya tetap seperti ini. Nah, jadi yang dinamakan evolusi itu penyebabnya ada banyak sekali, ada beberapa. Ya, namun salah satunya ya mutasi itu. Tapi kalau mutasi yang terjadi pada manusia atau terjadi pada makhluk hidup yang lain, misalkan pada tanaman atau pada hewan, itu ya merupakan bagian dari evolusi. Contoh misalkan ya, seorang ya sekarang itu kan banyak yang memutasikan gen ya. Kalau dulu mutasi itu mesti dianggap jelek atau negatif. Segala sesuatu yang terjadi mutasi itu bersifat merugikan, dan mutasi itu sering atau individu yang mengalami mutasi itu kan disebut mutan, ya. Kalau kita lihat film-filmnya orang luar, ya kalau ada mutasi jadi mutan itu kan monster ya, bayangan kita. Jadi arahnya itu adalah negatif, mutan itu. Tapi tidak serta-merta padahal yang dimaksud dengan evolusi itu kan akan menghasilkan sesuatu yang baik. Jadi dimaksud adalah gen dominan, bukan gen resesif. Padahal mutasi itu bisa sebaliknya. Yang awalnya resesif bisa jadi dominan. Tidak hanya yang dominan menjadi resesif. Gitu. Atau contohnya
ketika kita mau mendapatkan sekarang itu kan, atau misalkan seperti ini, kacang gitu ya. Kalau kita mau mendapatkan kacang-kacangan dengan kacang sekarang kan ada, atau jagung aja. Jagung yang, kan ada jagung yang besar-besar sekali ya, beda sama jagung yang lama. Pernah nggak makan jagung manis tapi jagungnya besar-besar, yang bagus-bagus gitu? Pernah nggak? Pernah ya? Ini mantuk-mantuk. Nah, itu kan bagian dari mutasi gen ya. Untuk membuat jagung yang bagus itu, seorang ilmuwan itu kan melakukan penelitiannya dulu. Dia mengubah RNA-nya. Nah, kemudian dia dimodifikasi RNA-nya digabungin ini. Ya, yang diambil adalah RNA yang hasilnya bagus-bagus. Nah, tapi itu kan juga bagian dari mutasi gen. Jadi mutasi gen itu sebenarnya tidak selamanya ke arah yang merugikan atau ke arah yang jelek. Nah, ketika kita melakukan mutasi, berarti kan ada varian baru yang dihasilkan. Nah, varian-varian yang baru inilah yang selama prosesnya itu lama dan dia bertahan, kemudian diturunkan kepada turunannya, yaitu peristiwa atau proses evolusi. Paham ya maksudnya? Jadi kalau virus memang bahasanya adalah mutasi virus karena memang waktunya dalam waktu yang sangat dekat untuk dalam waktu yang jangka pendeknya karena virus gitu. Tapi kalau pada makhluk yang lebih kompleks RNA dan DNA-nya itu untuk kalau hanya mutasi kecil saja itu tidak akan berefek pada evolusinya. Ya. Jadi mutasi dan mutasi itu adalah bagian atau penyebab dari proses evolusi. Itu ya teman-teman semuanya jawabannya. Jadi berdasarkan artikel yang sudah disampaikan oleh teman-teman tadi, dan ada lagi sumber yang saya dapatkan, sebentar, nanti saya share di e-learning, ya. Tentang pembahasan, nah, ya. Jadi dia membahas tentang kesalahan dalam memahami mutasi terhadap penolakan teori evolusi. Gitu. Jadi di sini ada beberapa anggapan-anggapan kesalahan atau miskonsepsi yang bisa dipelajari oleh teman-teman nanti ketika mengajarkan evolusi ya. Tuh. Bisa dibaca. Jadi contoh misalkan mutasi itu selalu bersifat merusak dan tidak dapat diperbaikinya. Ini konsep yang salah juga. Ya, jadi mutasi tidak selalu bersifat merusak. Mutasi juga bisa bersifat menguntungkan. Oke, baik. Dari sini ada yang mau ditanyakan dulu. Nanti saya buatkan di e-learning untuk diskusi. Saya beri nama case study atau studi kasus tentang coronavirus. Ya, nah teman-teman silakan nanti semua kelompok mengumpulkan di diskusi di forum diskusi itu. Tidak perlu tugas, ya. Kan tidak sama ya antar kelompok tadi kan sudah. Karena saya kalau ditaruh di diskusi itu dikomplain, ya kan ada yang itu jangan didiskusi, nanti bisa di-download, Tapi kan kalian sudah mengerjakan hasil diskusinya. Oke. Ada yang mau ditanyakan?